insya Allah dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan atau membentangkan sekilas pengenalan Mesir, adat istiadatnya, dan Al-Azhar. Karena Mesir dan Al-Azhar ini tidak bisa dipisahkan. Al-Azhar ada di Mesir dan Mesir ada di Al-Azhar. Jika kalian akan ke Al-Azhar, mau nggak mau harus tahu Mesir, gitu ya. Pertama, singkat Mesir. Mesir terletak di bagian utara benua Afrika, di benua Afrika. Secara geografisnya sebagian besarnya di benua Afrika. Ada masuk ke bagian bukan Eropa, Asia, yaitu di Sinai, semenanjung Sinai. Hanya sebagian besarnya itu di bagian benua Afrika. Tetapi dalam dalam prakteknya Mesir ini lebih condong ke Arab. Makanya namanya juga Republik Arab Mesir, Jumhuriyatul Arabiyah Misr. Walaupun dia ke Afrika, benuanya Afrika, tetapi secara pandangan politik atau pandangan kenegaraannya lebih kuat ke Arab. Bahkan bahasa Arab jadi bahasa resmi di Mesir ini. Kurang lebih 90% penduduk Mesir beragama Islam, seluruhnya Kristen Koptik. Kristen Koptik itu Kristen yang ortodok, Kristen yang masih beda dengan Kristen yang ada di Italia contohnya atau di Eropa, ya. Nah, 94% kurang lebih Mesir beragama Islam Sunni, dan sisanya Yahudi. Yahudi juga sudah mulai sedikit, bahkan hampir dibilang sebenarnya mungkin hanya 1%, tidak ada bahkan seperti itu. Selanjutnya secara daerahnya gurun pasir, secara geografisnya banyak gurun pasir. Tetapi anehnya, atau bukan aneh, kelebihannya Mesir walaupun gurun pasir, ada berkat Sungai Nil ini, ada Sungai Nil. Mesir ini sangat subur sekali. Mesir sangat subur, bahkan karena suburnya kebanyakan kehidupan itu di daerah Sungai Nil. Mesir ini terbagi 4, ya. Pertama, daerah-daerah yang ada di sekitaran Sungai Nil yang dinamakan delta. Kemudian yang kedua, daerah yang berada di sekitaran utara. Utara itu lebih ke padang pasir. Makan So'id, ya, So'id. Kemudian yang ketiga, Mesir yang berada di sekitaran laut. Sekitaran laut, karena Mesir juga berbatasan dengan laut, perbatasan Laut Merah. Nah, itu dinamakan Wajhul Bahri. Kurang lebih, maaf tadi ada 3, ya. Pertama, yang berada di sekitaran Sungai Nil, kurang lebih ada 4 provinsi di Mesir yang berdekatan dengan Sungai Nil. Kemudian yang itu dinamakan delta. Kemudian ada yang di sekitar utara, yang itu kebanyakan gurun pasir atau tandus, daerah tandus, itu dinamakan So'id. Kemudian yang ketiga di daerah laut, perbatasan dengan laut, Iskandaria, Alexandria, Dumyat, ya. Itu namanya daerah Bahri. Mesir secara umumnya punya 4 musim, tetapi bukan musim salju, ya. Tidak ada musim salju. Musim panas, musim gugur, musim dingin, kemudian musim semi. Panasnya itu bagian utara sangat panas sekali, bisa sampai 50 derajat, bisa sampai 50 derajat panasnya itu. Tapi kalau daerah kita, daerah Kairo, yang insya Allah adik-adik nanti di sini, itu paling panas itu 40, 42. Itu pun sudah panas sekali, ya, 43. Kalau di musim dingin, daerah Kairo juga terhitungnya tidak terlalu dingin. Yang dingin itu daerahnya Bahri, dekat-dekat laut. Iskandaria, Alexandria itu sampai bisa kadang-kadang sampai 3 derajat, ya, sampai. Bahkan di daerah Sinai itu saya pernah dulu di tahun 2014 saya ke sana di musim dingin, itu sampai turun salju di bawah 0, ya. Hanya insya Allah di kita di daerah di daerah Kairo ini terhitung masih kejangkau dinginnya. Mungkin jika adik-adik ke sini di Juni itu musim panas, ya, persiapkan baju-baju, kemudian vitamin-vitamin yang memang bisa memperkuat daya tahan tubuh ketika musim panas. Itu singkat Mesir. Kemudian dari kebudayaan atau pemerintahan, saya ini bagi 2, ada Mesir pra-Islam dan Mesir setelah Islam atau di dalam kehidupan Islam, di dinasti Islam. Kebudayaan Mesir itu dimulai
terhitung tua sekali, 7.000 tahun yang lalu. Itu nggak tahu Indonesia pada 7.000 tahun yang lalu itu bagaimana ya. Kan kita itu tertua itu paling apa, Borobudur ya. Itu juga masih masuk Masehi kalau tidak salah. Ini Mesir sudah mulainya hampir kurang lebih 7.000 tahun yang lalu. Tidak aneh kalau Mesir ini disebutnya itu Ummud Dunya. Ummud Dunya itu ibunya kebudayaan dunia, karena jika nanti saya sebutkan hampir semua kebudayaan ada di Mesir. Hampir semua kebudayaan ada di Mesir. Pertama diawali dengan masa Firaun, kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Di situ yang terjadi panjang, sejarahnya panjang sekali, tapi singkatnya di sini masa Firaun ini kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi, dan disitulah mulai peradaban. Peradaban dengan berkat adanya Sungai Nil di situ, mulai manusia di sana bertani, bercocok tanam, dan terusnya sampai jika kita lihat ada piramid, ada Luxor, ada banyak bangunan-bangunan yang pada masa itu di negara atau di daerah lain belum sampai ke tingkat seperti itu. Ya. Selanjutnya Mesir di masa Persia. Di masa Persia, di masa Yunani, di masa Romawi, kemudian di masa Koptik. Lihat, ini kebudayaan, hampir kebudayaan dunia itu ada semua di Mesir. Pernah ke Mesir. Ya, Persia, Yunani, Romawi, Koptik. Ya, yang terakhir itu Koptik sebelum datangnya nanti Amr bin As datang ke Mesir yang merubah kepada Mesir Islam, Mesir Islami. Jadi tidak aneh kalau disebut Mesir ini sebagai Ummud Dunya. Ummud Dunya. Lalu Mesir masuk era Islam itu awalnya ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, yang pada waktu itu Amr bin As menaklukkan Mesir dan menjadikan daerah Fustot, daerah ini sebagai ibu kota. Ya, Umar bin Khattab masuk ke Daulah Umayyah. Di sana juga Mesir di bawah kepemimpinan Daulah Umayyah. Lalu Daulah Abbasiyah. Di Abbasiyah ini di awal-awal tunduk kepada Abbasiyah pusat, yaitu ada di Baghdad. Nah, tetapi dalam berjalannya waktu, di akhir-akhir Abbasiyah ini, Abbasiyah seakan-akan hanya sebagai terlihat secara zahir atau terlihat secara boneka saja, dalam arti di Mesir itu sudah ada pemerintahan, walaupun secara organisasinya atau secara atasannya ke Daulah Abbasiyah, hanya di akhir Abbasiyah mulai ada pemberontakan sehingga berpisah dirilah menjadi Daulah dinasti Tulun. Nah, Tulun ini awalnya ikut ke Abbasiyah, kemudian memisahkan diri dan menjadi sebuah dinasti sendiri. Dinasti Tulun, insya Allah kalian di sini banyak peninggalan-peninggalan selain dari yang tadi Mesir sebelum Masehi atau sebelum datangnya Islam, peninggalan seperti piramid, peninggalan seperti dewa-dewanya Mesir, juga banyak peninggalan-peninggalan dinasti ini ketika masjid-masjid yang dibangun oleh dinasti Tulun. Selanjutnya Fatimiyah, dan ini mungkin terhitung yang paling lama. Fatimiyah ini datang kemudian kurang lebih 100 tahun di Mesir ini mengembangkan kebudayaan, pendidikan, dan banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Daulah Fatimiyah yang masih ada di sini di Mesir, berupa masjid, berupa saluran air, benteng-benteng, dan selanjutnya. Lalu datanglah dinasti Daulah Daulah Ayyubiyah. Jadi Fatimiyah ini perlu diketahui itu mazhabnya mazhab Syiah, pahamnya Syiah. Diambil dari Fatimah, putrinya Rasulullah, Fatimah, kemudian dinisbatkan jadi Fatimiyah. Lalu datanglah Ayyubiyah yang terkenal, Salahuddin Ayyubi, yang berhasil membuka Al-Quds, ya, Palestina, dan masuk juga ke Mesir, merubah yang tadinya Fatimiyah yang secara notabene pahamnya paham Syiah, dirubah oleh Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah menjadi Sunni kembali, ahli sunnah wal jamaah. Lalu setelah Ayyubiyah ada namanya Daulah Mamalik. Di sini juga Mamalik ini awalnya adalah budak-budak, awalnya pada masa Ayyubiyah itu seorang budak-budak yang besar-besar badannya dijadikan tentara, dijadikan prajurit. Nah, setelah itu dalam proses waktunya mereka justru menguasai dan menjadi sebuah daulah. Selanjutnya terakhir Utsmaniyah. Ini terakhir Utsmaniyah itu dalam arti di masa kekhalifahan. Sebenarnya masih panjang sejarah Mesir. Setelah Utsmaniyah ada masa penjajahan, pernah dijajah oleh Prancis, pernah dijajah oleh Inggris, kemudian masa Ali Basha, masa Raja Faruk kerajaan, kemudian masuk ke
apa namanya, republik. Sebelumnya republik ini Mesir masih berupa kerajaan-kerajaan. Hanya ini saya ingin menitik beratkan bahwa Mesir di era kedaulahan, daulah Islamiyah. Terakhir daulah atau kekhalifahan yang berada di Mesir itu di masa Utsmaniyah. Itu kurang lebih secara rentetan sejarah dari mulai awal Mesir sampai akhir dari masa keislaman. Tentu sangat panjang sekali, dan kalian insya Allah ketika di sini akan melihat peninggalan-peninggalan sejarah itu. Jadi seakan-akan kalian secara tidak langsung hidup di beberapa zaman ketika di Mesir ini ya. Akan melihat peninggalan-peninggalan dari berbagai era ini.